Shalom, tetap optimis di dalam Tuhan, saudara. Di hari ini adalah hari terakhir dalam perenungan kita dalam satu minggu ini, bicara tentang lepas dari teror masa lalu. Ini adalah puncak atau klimaks dari perenungan itu sendiri, saudara. Di ayat 7 dan 8 di dalam Kejadian 45, firman Tuhan bilang begini, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya yakin dan percaya dari hari Senin bertahap demi bertahap dan sampai dengan hari ini, saudara tidak lagi terintimidasi dengan masa lalumu, saudara tidak lagi terintimidasi atau diteror dengan masa lalumu, karena engkau sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, poin yang tadi saya sampaikan ini adalah firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan yang telah menolong saudara. Karena melihat segala sesuatu itu menjadi hal yang positif, tetapi bukan hanya itu, ada kalimat yang penting, Allah yang membawa aku ke sini untuk menolong saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Bagi orang benar, peristiwa yang tidak menyenangkan pun bisa dipakai Tuhan supaya saudara melihat itu menjadi kebesaran Tuhan. Engkau akan menjadi kuat dalam Tuhan. Lihat orang yang makin banyak ditempa oleh sebuah masalah, tapi dia bisa lewati masalah itu dengan baik. Walaupun dia dapat tekanan begitu luar biasa, tapi dia bisa lepas dari tekanan itu. Biasanya mentalnya itu makin kuat, saudara. Ketika mentalnya makin kuat, sehingga Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar bagi dia. Ingat baik-baik, semakin ada suffering di situ, maka ada berkat di situ. Semakin ada suffering di situ, maka ada berkat di situ. Orang yang lulus dalam sebuah ujian, maka dia akan dinaikkan dalam level berikutnya. Karena kenapa? Di ayat 8 dikatakan di situ dengan jelas sekali bahwa dia akan menjadi bapa bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya, sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berjenjang secara progresif. Dia menjadi bapa bagi Firaun. Ini luar biasa, saudara. Firaun sama Yusuf, lebih tua Firaun daripada Yusuf, tapi dia menjadi bapa rohani, bapa yang menjadi panutan secara spiritual, saudara. Luar biasa, menjadi tuan atas seluruh istana itu. Wah, diberikan powerful, saudara, untuk berkuasa, tapi dia punya kuasa terhadap seluruh tanah Mesir. Maka perlahan demi perlahan, orang yang bisa melupakan masa lalunya, orang yang tidak terintimidasi, yang lepas dari teror masa lalunya, lihat hidupnya tetap terus diberkati Tuhan. Bahkan dalam karir pelayanannya makin meningkat, dalam usaha bisnisnya makin meningkat, dalam segala hal tetap meningkat, karena Tuhan beserta dengan dia. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, untuk saudara masuk dalam long weekend, saya yakin dan percaya saudara akan mengalami satu pembaharuan yang luar biasa. Bahkan nanti saudara bisa mengikuti esok hari Sabtu dalam ibadah Sabat Shalom. Saya yakin saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, engkau tidak akan lagi terintimidasi dengan masa lalumu, karena engkau sudah dimerdekakan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara, tanganmu di dada, saya mau berdoa. Bapa, berkati semua pribadi yang setia mengikuti perenungan Tuhan. Dari Senin sampai dengan hari Jumat, mereka adalah orang-orang benar yang telah dimerdekakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap optimis, tentunya jaga kesehatan, dan ingat selalu Tuhan selalu ada bersama dengan saudara sekalian. Shalom.